Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya YouTuber Low Cost, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Nah, hari ini seperti yang saya katakan tadi, saya tadi berangkat dari rumah di Kabupaten Bangkalan menuju ke Kecamatan Kokop. Ternyata seperti yang saya katakan di awal tadi, luar biasa, lumayan jauh, tapi nggak apa-apa. Demi gerbek kandang, demi permintaan dari teman subscriber saya yang kemarin itu minta, Bang Yan, tolong dong digerebek tim kancil balap yang kemarin juara di Katol. Kebetulan ini kalau nggak salah itu juara 2 golongan atas ya. Iya, betul, betul, betul Mas. Golongan atas juara 2-nya. Nah, alhamdulillah dalam perjalanan saya dari Kabupaten Bangkalan dan ke Kecamatan Kokop ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Dan hari ini saya akan ajak ngobrol-ngobrol si pemilik dari tim kancil balap. Namun sayangnya ketika saya nyampe sini, si Abah kesehatannya kurang baik, saya kes. Nah, abahnya kes jadi diwakili oleh putranya. Nah, Pak Klebun Abah ya? Iya. Nah, oke, Pak Klebunnya lagi kes ya. Kes katanya. Oke, kita langsung aja, kita ajak ngobrol-ngobrol, kita cari informasi seperti apa sih kancil balap, asal mulanya dari mana dan bagaimana. Oh ya, sambil nonton jangan lupa buat teman-teman jika suka dengan channel ini untuk memencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Seperti yang saya katakan yang lalu-lalu, jika tombol subscribe-nya dipencet namun tombol loncengnya tidak dipencet, itu seperti makan sayur tanpa garam, kurang seru, kurang nyaman. Kurang nyaman. Kata orang Madura, cia. Jadi harus dipencet jika ikhlas dan menganggap channel ini adalah channel yang menghibur, edukatif, dan informatif pula. Well, nggak usah panjang lebar ngomongnya maksud saya, kita langsung tanya-tanya ke si Mas yang di sebelah saya ini, putra dari Abah Klebun ya, Pak Klebun ya. Ya. Oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum ngomong panjang lebar nih, namanya siapa? Kenalin, saya Mas Muhammad Yahya Hasan, putra dari Abah Kades Banda Soleh. Panjang bro. Kades apa tadi? Kades Banda Soleh. Kades Banda Soleh. Iya. Banda itu nama apa tempat? Tempat desa di sini, Mas. Desa di sini iya, namanya Banda Soleh. Banda Soleh. Iya. Saya pikir Banda Aceh. Banda Soleh ya. Banda Aceh dengan Banda Soleh. Oke. Di sini adalah Kecamatan Kokop, Desa Banda Soleh. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nama Abah sendiri siapa sih? Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Muhammad Hasan. Hasan. Iya. Jadi beliau adalah pemilik dari tim kancil balap. Betul, betul. Namanya Mas sendiri panggilannya Yahya. Yahya. Oke, Mas Yahya. Kalau boleh tahu nih, Ya. Mas Yahya nih kan masih muda. Iya. Kenapa kok suka dengan karapan sapi? Apa karena dari si apa atau mungkin diancam sama apa? Kalau kamu nggak suka karapan sapi, saya potong lehernya. Bukan gitu Mas Yan, karena saya ini suka sama karapan sapi itu mencintai budaya adat Madura gitu Mas Yan. Oh, jadi Anda yang akan suatu saat Anda yang akan meneruskan ya, tradisi dan kebudayaan Madura ini, yaitu betul. karapan sapi. Karapan sapi. Itu salah satu alasannya. Salah satu. Ngomong-ngomong nih, ya. saya lihat tulisan di situ ada tulisan full doping. Ini full doping apa kancil balap yang benar? Kalau soal timnya aslinya full doping tim Mas Yan. Cuma nama sapinya yang sekarang itu diganti dengan kancil balap gitu. Kenapa? Dari nama full doping diganti ke kancil balap. Kenapa? Asal mulanya full doping itu dulu ya pas kerap tahun 2010 kalau nggak salah itu ya. Pas kerap tahun 2010 itu Di mana? di Tanah Merah. Pas ex Kawedanan itu musuhnya itu namanya Full Doser. Jadi ini tanpa nama dulu itu Mas Yan.
belum terkenal ceritanya. belum terkenal. Ah. Habis itu sama panitianya itu dikasih nama full doping gitu. Oh, jadi full doser dengan full doping. Full doser dengan full doping gitu, Mas. Yang menang siapa tuh waktu itu? Waktu itu yang menang full doping gitu, Mas Yan. Terus sama Abah itu dijadikan nama tim gitu, Mas Yan. Oh, jadi nama keberuntungan. Nama keberuntungan. Kalau ingat nggak siapa yang ngasih nama full doping itu panitianya? Panitianya Masih ada nggak itu sekarang? kalau nggak salah itu Abdul Hadi, orang Tanah Merah itu. Oh, Pak Abdul Hadi. Pak Abdul yang Hadi. ngasih nama. Ya. Ketimbang nanti dipanggil bulldozer melawan tanpa nama, kurang seru ya. Kurang Jadi seru. dinamakan full doping. Pas dikasih nama full doping gitu. Waktu itu juara waktu di Tanah Merah itu juara berapa? Juara atau gimana? Satunya kan ngerap 2 pasang, Mas Yan. Hmm. Satunya yang full doping itu masuk juara 1 bawah. Juara 1 bawah. Iya, tembus juara 1 bawah. Akhirnya disepakati namanya Full doping team gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ya. Kemanakah sapi full doping aslinya itu? Kalau sekarang sapi full doping aslinya itu sudah nggak ada, kan ditransfer ke tim Jetmatic itu. Oh, dibeli oleh Haji Hakiki. Iya, betul. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Tahun 2013. 2013 berarti sekitar 7 tahun yang lalu 7 ya? tahun yang lalu, betul. Itu dibeli sewaktu juara di Tanah Merah atau bagaimana? Sesudahnya. Sesudahnya juara di Tanah Merah. Iya. Kemudian Haji Kiki suka selaku tim dari tim Jetmatic Foundation. Iya, betul. Kemudian dibawa ke Ketapang. Ke Ketapang. Itu kalau boleh tahu full doping dapat harga berapa waktu ditransfer ke JM Foundation? Waktu itu dapat transfer 200 juta. Satu pasang? Satu sapi. Satu sapi? Iya, 1 ekor. Itu uang semua 200 juta? Ya, iya, Mas Jan. Satu ekor 200 juta? Iya, 200 juta. Sekonnya berapa sih kok Haji Kiki sampai mau beli segitunya? Waktu dulu pas Abah itu transfer dari Pulau Sapudi itu kalau nggak salah 120 waktu itu. Belinya 120? Belinya 120. Laku 200? Satu pasang gitu, Mas Jan. Satu pasang? Satu pasang. Pas Abah almarhum Abah Sahid suka dengan sapi saya itu, terus Abah itu ditelepon. Ini sapinya mau dipisah gitu. Waktu itu ditawar sama Abah Sahid 150. Di 150 habis itu udah 200 ambil. Terus langsung dijemput ke sini gitu, Mas Yan. Jadi sekarang sapi itu Udah nggak ada, sudah disembelih sama Abah Sahid. udah jadi daging ya? Iya, sudah jadi korban itu kalau nggak salah. Jadi kalau boleh tahu mungkin bisa ngasih tahu ke teman-teman Ya. kenapa disembelih? Apa karena sudah tidak produktif, tidak larinya udah nggak kenceng lagi, atau memang sih pernah dengar nggak kenapa? Untuk itu saya soalnya sudah tidak tahu. Selepas udah nggak ada di sini, dari sananya sudah nggak ada kabar. Oh, Pernah dulu di Kerap, Mas, kalah semifinal pas pas Piala Presiden tahun 2014. Sapi sini waktu itu masuk juara 2 bawah. oh gitu. Jadi full doping yang asli itu Ya. setelah juara di Tanah Merah ditransfer atau dibeli oleh Abah Sahid almarhum yang ya. pemilik asli dari JM Jetmatic. Foundation Ya, ya, betul. Jetmatic ya. Oke. Nah, sekarang Ya. apakah akan memakai nama full doping atau kancil balap? Kalau untuk saat ini Mas Yan, kita tetap mendirikan nama full doping, cuma nama sapinya itu kita tetap namain kancil balap saja gitu, Mas Yan. Oh, tetap timnya full doping. Timnya full doping, tapi cuma nama sapinya adalah kancil balap. Kancil balap. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan full doping ini berdiri? Istilahnya Abah suka mulai dikasih nama full doping. Ini mulai tahun berapa? Kalau full doping, kalau berdirinya tim full doping itu Ya, sejak juara itu ya mungkin ya. ya sejak juara. Kalau sebelumnya ada sih, Mas Yan. Pertama berdirinya tim full doping itu tahun 1965 kalau nggak salah. 60. Pokoknya seumuran Abah itu. Abah mulai dari kecil itu sudah suka, Mas Yan. Oh gitu. Iya. Oke, kurang lebih tahun 90-an Ya, ya. tahun 90-an ya, Oke, betul. 90-an. Tapi belum ada nama full doping Belum ya. ada. Full doping baru ditemukan setelah dijuara di Tanah Merah. Tanah Merah ya, waktu 2010 ya. Iya, Oke. waktu musuhnya waktu sama bulldozer itu. Bulldozer dengan full doping. Iya, betul. Nah, kemudian ini Mas, Ya. tanya-tanya. Sejak full doping dijual, ini ceritanya gimana?
setelah full doping dijual nih? Setelah full terus terus berkiprah di dunia karapan sapi atau ada sesuatu di situ? Setelah full doping dijual, saya beli lagi Mas Yan. Abah itu transfer lagi dari Pulau Sapudi 1 pasang. Gantinya full doping itu. Ya senilai 90 kalau nggak salah dulu itu. Tapi saya dengar tadi di tetangga ceritanya kata sempat berhenti. Katanya Iya. tetangga sebelah katanya. Iya, berhenti pas kan gini Mas Yan. Transfer dulu 1 pasang 90. Hah? Pas dikerap masuk pas tahun 2014 itu kan masuk ke Piala Kresidenan. Masuk juara 2 bawah, habis itu sama Abah ditransfer ke Abah Dekir, tim Mabes Terbang, ya betul. Selepas itu Mas Yan, saya berhenti mulai dari tahun 2014 itu sampai tahun 2019. Saya istirahat. Mulai lagi. Baru 2014. Iya. 15, 16, 17, 18, 19 mulai lagi. Mulai lagi. Berarti kurang lebih 5 tahun. Vakum 5 tahun. tahun. Ya, betul. Penyebabnya apa kok sampai vakum? Ah, Nggak ada duit kah? Bukan. Males, berpanas-panas, bosen atau apa? Alasannya apa? Alasannya ya mau cuma ganti hobi gitulah alasannya gitu. Oke. Nah, ini bicara masalah yang di belakang. Ini yang kemarin yang juara di Katong ya? Iya, yang betul. nama kancil balap ya? Iya, betul. Masih full C ya kemarin? Ya, full C. Full C juara 2 atas, dua atas ya. Ya. Bersaing dengan Moncong KW ya. Moncong KW sama Viral. Viral ya, Ya, punyanya betul. Haji Fadoh ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu, yang sapi yang sebelah ini. Ya, yang kecil ini. Yang kecil ini dapatnya dari mana dulu? Ini dapatnya transfer dari Pulau Sapudi. Dari Tahun berapa? Tahun pas pertamanya ini, pas pertama mula pas. Jadi waktu transfer pertama, beli pertama itu dapatnya cuma satu ekor. Iya, 1 ekor dulu. Yang ini. Dapatnya harga berapa kalau boleh tahu? 45 dulu. 45. Iya. Besarnya segini? Iya, segitu. Kecil dulu Mas Yan. Ini sudah mulai gede nih. Segini kecilnya? Ya. Enggak ya, ini anak tikus ini. Anak tikus kalau segini. Kecil ya, masih baby ya? Masih baby. Kurang lebih ukurannya kalau nggak salah 98 cm gitu. 98-an ya. ya. 98-an. Terus menyusul yang sebelah. Menyusul dengan sebelah. Ini udah besarnya sama atau enggak? Waktu itu ini besarnya tingginya ini kalau nggak salah 1,1 meter mungkin kalau. Iya, yang transfer dari Abah Ali gitu. Ini dari mana? Dari Abah Ali. Abah Ali Bangkalan. Toncung, betul. Jadi yang sebelah yang agak kurusan ya? Ya. Agak kurusan ya? Ya. Itu dari Pulau Sapudi. Ya, betul. Sedangkan yang ini dari Abah Ali. Ya. Bangkalan. Dapat berapa tuh harganya dari Abah Ali? Untuk nilai transfernya itu 50. Iya. Jadi awal mulanya nih Mas Bro bukan kancil balap, namanya adalah full doping. Asal mulanya sapi yang ditemukan waktu itu pemberian dari panitia karena waktu itu nggak punya nama. Biasanya kalau tim belum terkenal itu baru punya sapi ya masih latihan di kelas BB itu memang hampir rata-rata mereka belum kasih nama. Sering saya tanyakan pada teman-teman yang di lapangan ketika saya tanya timnya apa, belum ada tim Mas karena belum juara. Sebenarnya salah sih sebenarnya. Justru sebelum juara dia harus punya nama yang harus membentuk tim. Ya, membentuk tim sebenarnya. Betul. Nah nanti ketika juara, nah disitulah mereka nggak bingung nama timnya apa. Ini akibatnya seperti full doping ini. Untungnya ada panitia yang baik, musuhnya ada full doser. Artinya udah deh kasih nama full doping. Nah akhirnya menang. Untung coba kalau nggak dikasih nama. Juara 1 tanpa nama lah, bingung dong, kan? Bingung. Nah, untungnya ada panitia yang ngasih nama full doping. Akhirnya setelah full doping itu ditransfer ke JM Foundation, Jetmatic Foundation, akhirnya keluarlah nama tim full doping. Kancil balap. Oh ya yang Kancil balap. Oh ya, betul. Pertanyaan terakhir sekarang nih. Ya. Pertanyaan terakhir. Kenapa kok dinamakan kancil balap? Apa nggak dikasih nama sapi balap, kancil binatang, apa nggak dikasih nama buaya balap atau buaya darat apalah gitu? Kenapa kok milih kancil binatangnya itu? Tidak sih, cuma identiknya itu kancil sama seperti kancil ini Mas Yan. Ya nomor 1 cerdas gitu, nomor 2 ya alhamdulillah cepat gitu ya. Makanya saya itu kasih nama kancil balap gitu seperti.
Dan bukan pertanyaan terakhir. Ini ada satu, terakhir benar, terakhir bro. Iya, iya betul. Setelah juara nih ada yang nawar gak ini? Kalau ada yang nawar banyak Mas Han. Kemarin itu. Kemarin mulai Tawaran dari berapa? kemarin pas juara 2 di Banyubune itu pernah. Oh iya, pernah juara di Baju Bune ya? Pernah. Iya, juara Iya, di Baju pas Bune di ya, bener ya? ultahnya Selor. Selor ya? Juara Iya. berapa waktu itu? Juara 2 atas. Juara 2 atas. Iya juga. Pas kemarin yang terbaru di Di latihan anggap latihan ke Iya, iya, latihan pas di Katol itu tawaran berapa tuh? kalau masalah tawaran yang kecil ini Mas Yan pernah ditawar 200. 200. Kok nggak dibeli satu pasang gini? Ya, mungkin ada orang yang belum cocok aja sama yang besar gitu Mas Yan. Gitu. Nah, jadi yang kecil ini tawaran 200. Iya. Ini belum ditawar? Belum. Oke deh, saya beli 400 deh dua-duanya. Gimana bro? 400. YouTuber low cost punya sapi sendiri gimana? Setuju nggak? Kalau setuju, silakan komen. Kemudian jangan lupa transfer uangnya. Ingat ya, kalau setuju YouTuber low cost punya sapi, saya mau beli ini tawar 400 juta semuanya. Jangan lupa komen di bawah, habis gitu transfer. Nanti saya kasih nomor rekening saya. Oke lah, itu obrolan hangat saya dengan Mas, apa tadi saya lupa? Muhammad Yahya Hasan. Mas Yahya ya. Iya, betul. Obrolan saya dengan Mas Yahya, anak dari Klebun Banda Kepala Soleh. Desa Banda Soleh. Banda Soleh. Soleh. Ini tempat nama desanya. Hari ini kita sudah dapat informasi asal mulanya Kancil Bala, kemudian Kabul Doping, kemudian juara-juaranya. Nah, itu aja obrolan hangat saya dengan Mas Yahya, anak dari Klebun Banda Soleh pada hari ini. Semoga informasi yang saya dapatkan tadi dari Mas Yahya tadi, semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman, menambah informasi juga teman-teman tentang tim-tim karapan sapi di Pulau Garam khususnya. Nah, jangan lupa jika suka dengan channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, share, dan subscribe-nya sekali lagi. Dan jangan lupa pula di sebelah kanan ada tombol lonceng jika teman-teman ikhlas dan menganggap channel ini informatif, edukatif, dan juga menghibur. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan loncengnya. Itu sangat penting. Kenapa harus lonceng yang dipencet dan subscribe? Biar tidak ketinggalan update-update tentang pariwisata dan kebudayaan di channel tercinta ini. Ya kan? Yang punya channel aja ganteng, baik hati, dan tidak sombong. Woi. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yahya atas waktunya. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.